saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada pemateri yang kedua, Bapak Dr. Hari Sudrajat. Assalamualaikum Bapak Dr. Hari Sudrajat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat lahir batin. Alhamdulillah. Dan saya ditemani sama anak-anak begitu banyak dari TK, SD, SMP Ar-Rafi. Ingin mendengar langsung dan akan berdiskusi. Baik Bapak Dokter, tadi kita sudah sama-sama mendengar bagaimana perspektif dari Bapak Dr. Fahmi Lukman tentang bagaimana menciptakan pendidikan Indonesia emas di tahun 2045 nantinya ke depan. Nah, kita ingin mendengar bagaimana perspektif dari Bapak Dr. Sudrajat. Kira-kira pendidikan seperti apa yang kita butuhkan dalam rangka menciptakan Indonesia emas tahun 2045 mendatang. Silakan Bapak Dr. Sudrajat untuk menyampaikan perspektifnya. Monggo Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin, meskipun kita tidak bertatap muka langsung, rahimakumullah. Sebenarnya secara teori tadi Pak Fahmi Lukman, ya adikku, Dr. Fahmi Lukman telah menjelaskan secara teoritis bagaimana menggapai Indonesia emas. Saya sebagai praktisi dan pelaku sejarah pendidikan dasar dan menengah, karena saya hidup dimulai dari Orde Lama, ya. Saya kuliah pada waktu Orde Lama, pada waktu Bung Karno mempromosikan nasional agama komunis, mau mengintegrasikan antara kelompok nasional, kelompok agama dan kelompok komunis. Hasilnya apa? Gagal. Peristiwa apa? 30 September dengan dibantainya jenderal-jenderal dan dimasukkannya lubang buaya. Bagaimana pendidikan pada waktu itu? Saya hanya merasakan bagaimana Nasakom didoktrinasikan, bagaimana manipul Usdek, ya, di perkuliahan didoktrinasikan oleh para dosen. Baik, periode berikut adalah periode Orde Baru. Setelah terjadi pembantaian, perubahan orde, yaitu tahun 69 sampai 99. Alhamdulillah saya ikut di dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan atau pembangunan pendidikan. Ya. Nah, apa yang dilakukan pada waktu itu? Kebetulan saya sudah menjadi kepala sekolah di STM Pembangunan sebagai sekolah percontohan. Di situ kami melakukan satu perubahan. Komponen yang pertama dirubah oleh pemerintah apa? Kurikulum. Nah, kurikulum yang dibangun selama Orde Baru, saya katakan kurikulum sekuler. Mengapa? Karena kurikulum hanya berfokus pada materi pelajaran. Maaf, saya hanya akan diskusi tentang pendidikan dasar dan menengah. Ya, jadi pendidikan tinggi barangkali saya hanya sebagai dosen, bukan sebagai pengembang. Baik. Nah, ingin saya sampaikan bahwa kurikulum selama periode 30 tahun Orde Baru, semuanya dari kurikulum 76, 84, 94, 99 adalah sekuler. Hasilnya adalah pembobolan BLBI
yang katanya kurang lebih 680 triliun. Meskipun Soekarno sudah mengatakan juga, yang mengambil juga mungkin dari pedoman Rasul kita Muhammad SAW. Soekarno mengatakan tidak ada pembangunan nasional tidak ada pembangunan nasional tanpa pembangunan karakter. Seperti yang kita ketahui, Rasul kita Muhammad SAW tugasnya adalah menyempurnakan akhlak. Nah, pembangunan pendidikan selama 30 tahun tanpa nilai-nilai sosial, tanpa nilai-nilai spiritual, hasilnya adalah korupsi yang menggejala. Dan tidak program tinggal landas untuk menjadi negara maju, Indonesia gagal. Nah, berikut saudaraku, anak-anakku, ya, para dokter muslim, rahimakumullah, saya terlibat juga di dalam reformasi pendidikan. Apa reformasi? Reformasi pendidikan dimulai dari tahun 1999. Saya sangat menghargai pada Prof. Habibie yang menyuruh saya untuk masuk dalam dunia pendidikan, untuk mengislamkan pendidikan. Kami di Departemen Agama dan di Departemen Pendidikan melakukan satu evaluasi terhadap kurikulum dan kami berkesimpulan bahwa kurikulum harus dirubah. Nah, apa perubahannya? Secara sistem kami mengadakan satu perubahan dan kami memasukkan ke dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Perubahan yang mendasar agar terjadi suatu pembangunan pendidikan dalam rangka membangun manusia yang berilmu, mengamalkan ilmu dalam kehidupan, bermanfaat sosial sebagai bagian integral dari ibadah kepadanya. Nah, kurikulum itu kami sebut kurikulum berbasis kompetensi. Itu semua dimasukkan di dalam sistem pendidikan nasional yang ditandatangani oleh Ibu Megawati pada tahun 2003. Maka disebutlah Undang-Undang Sistem Pendidikan tahun 2003. Undang-undang ini adalah suatu landasan reformasi pendidikan. Jadi Pak Dr. Fahmi, sebenarnya kami dengan teman-teman di Jakarta, ya, pertama di Departemen Agama bersama Kiai Sukri Jarkasi melalui Majelis Pertimbangan Pendidikan Agama Islam, beliau sebagai Ketua MP3A, saya sebagai Dewan Pakar Pendidikan telah meneliti pendidikan ini dan dimasukkanlah pandangan kami kepada Komisi 6. Ya, pada waktu itu Komisi 6 DPR RI, sekretarisnya adalah Pak lupa. Nah, pandangan kami masuk ke sana antara lain bagaimana Islam, ya, dimasukkan nilai-nilai akidah yang tadi oleh Pak Fahmi Lukman itu disinyalir sebagai terpisah dari pendidikan, betul. Maka kami melakukan suatu perubahan yang sistematis, sistemik. Nah, tahun 2000 sebagai tim asisten, saya sebagai tim asisten di Menteri Pendidikan pada waktu itu, yaitu pada waktu Pak Malik Fajar sebagai Menteri Pendidikan, kami melakukan suatu perubahan-perubahan yang mendasar. Pertama, jadi reformasi pendidikan yang kami lakukan, pertama, kurikulum yang bebas nilai, kurikulum yang tidak berintikan nilai-nilai sosial dan berintikan nilai-nilai spiritual, kami rubah menjadi KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kurikulum berbasis kompetensi ini kami yakini kebenarannya pertama sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Baqarah 28. Allah berfirman di situ, ya ayyuhalladzina amanu fil kafah, menyeluruh,
Jadi kalau orang pesantren mengatakan iqraru bil lisan ilmu, tasdiqu bil qalbi iman, wa amalun bil arkan amal, maka KBK adalah integrasi ilmu, iman dan amal. Dan anak-anak SD, SMP, SMA, SMK, dia harus menguasai ilmu dan teknologi itu untuk diamalkan di dalam kehidupannya, bernilai sosial sebagai bagian integral dari ibadah kepada Allah. Nah, itu KBK. Kalau orang Barat mengatakan kompetensi adalah integration of mind, body, and soul. Integration, keseluruhan, kafah. Dan kalau kita sadari di tanah Sunda, maaf, saya orang Sunda mengatakan jelema, maaf ini ya, mungkin pakai bahasa Sunda, jelema teh kudu hiji antara ucap, tekad, jeung lampah. Nah, itulah orang-orang yang tidak munafik. Jadi pendidikan itu membangun manusia yang berpribadi integral. Berbeda antara tekadnya, ucapnya, dan perilakunya, lampahnya. Jadi kurikulum berbasis kompetensi yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 sebenarnya sudah secara internasional sejalan. Kompetensi based curriculum development. Secara Islami sejalan. Kafah. Nah, tetapi sekarang apakah cukup dengan itu? Tidak. Kurikulum kalau diberikan hanya kepada guru untuk dilaksanakan, terpisah antara guru dan kurikulum. Oleh karena itu kami berpikir bahwa kurikulum itu harus menjadi mindsetnya guru dan sistem nilainya guru. Tujuannya ada di hatinya. Bagaimana mengembangkan ada di mindsetnya. Bagaimana melaksanakan ada dalam perilakunya. Maka kami menyusun dalam undang-undang itu ditetapkan bahwa guru harus menjadi pengembang kurikulum. Apa? Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum sekolah harus dikembangkan oleh guru. Ya. Itu ditetapkan dalam Undang-Undang Sisdiknas ya, pasal 38 ayat 2. Namun demikian, peningkatan mutu pendidikan itu tidak terjadi secara nasional sekaligus. Tidak terjadi di Dinas Pendidikan. Tidak terjadi di Kementerian Pendidikan. Di mana pengembangan mutu pendidikan? Bagaimana meningkatkan kompetensi siswa? Hanya terjadi di kelas, terjadi di sekolah. Oleh karena itu, perlu desentralisasi pendidikan. Oleh karena itu, kami mengusulkan manajemen berbasis sekolah. Sekolah memiliki otonomi untuk melakukan pengembangan kurikulum, ya, dan melaksanakan ujian sendiri. STTB diberikan kepada siswa, ya, bukan melalui ujian nasional, bukan lulus UN, tapi lulus ujian sekolah. Nah, STTB diberikan oleh sekolah kepada siswa yang lulus ujian sekolah, ya, itu ditetapkan di dalam pasal 61 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 dalam konteks manajemen berbasis sekolah yang ditetapkan di dalam pasal 51 ayat 1. Baik, jadi sebenarnya secara transisi, maaf karena saya adalah praktisi, ya, di belakang menteri, pemikir, salah seorangnya yang sekarang masih ada, Pak Mukhlas Samani, yang mungkin rektor IKIP Surabaya. Kami mengadakan suatu perubahan itu untuk menjadikan anak-anak sebagai pemimpin. Abdullah calon-calon khalifah yang berpribadi integral. Nah, pola ini berlanjut, ya, dilaksanakan melalui Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003.
melalui kurikulum berbasis kompetensi pada pendidikan dasar itu dengan KBK 2004 dan harusnya dilaksanakan oleh guru pada KTSP atau kurikulum berbasis kompetensi tahun 2006. Apakah itu berhasil? Tidak. Antara kurikulum dan pelaksanaan agak berbeda. Namun demikian, saya sebagai orang yang ikut mencetuskan gagasan itu takut oleh Allah. Ya, apa? Kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Maka tahun 2004 dibangunlah SD Ar-Rafi. Supaya saya jangan ditanya, kamu mengatakan sesuatu pembaharuan, tapi kamu sendiri tidak melakukannya. Maka di SD Ar-Rafi Bandung kami melakukan KBK konsisten dengan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, konsisten dengan KBK 2004, konsisten dengan KTSP tahun 2006. Ya, nah mengapa saya mengatakan gagal? Tahun 2013 terjadi lagi kurikulum pendidikan dasar yang secara terbuka saya mengatakan sekuler. Ya, mengapa terjadi kegagalan dalam pelaksanaan Undang-Undang Sisdiknas 2003? Mengapa kegagalan pelaksanaan KBK 2004? Mengapa terjadi kegagalan dalam kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan nilai spiritual dalam pembelajaran di kelas? Ini yang perlu kita pikirkan. Saya menduga karena saya sendiri di S1, S2, dan S3 selalu menggunakan paradigma positivis. Apa itu? Ilmu bebas nilai. Teori sebab dan akibat. Ya, maka sampai sekarang 2013 sampai sekarang kurikulum 2017 dan sebagainya adalah kembali kepada kurikulum sekuler. Ditambah lagi pada saat ini, bukan hanya pandemi COVID 2019, namun demikian juga semua keluarga kita menyadari bahwa sekarang terjadi pandemik akidah yang lebih dahsyat. Nah, itulah paparan dari mulai Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, dan bagaimana solusi. Solusinya sederhana. Solusi ini bukanlah sesuatu yang hanya disarankan, bukan sesuatu yang digagaskan, tapi kami telah melakukan. Pertama, kalau saya diberi tugas tadi oleh Pak Fahmi adalah untuk komponen utama dalam dunia pendidikan. Ada dua, satu komponen kurikulum dalam rangka mengarahkan pendidikan kemana? Dua, komponen guru. Karena pada dasarnya teachers lie at the heart of the world educational crisis. Krisis dunia pendidikan ada pada krisis guru. Nah, guru seperti kita semua, mereka mendapatkan pendidikan S1 ataupun S2 dalam paradigma positivis seperti kita, termasuk saya. Alhamdulillah saya disadarkan bahwa kurikulum tersebut harusnya bagaimana. Pertama, kurikulum berbasis kompetensi yang tadi dikatakan oleh Pak Fahmi Lukman, yaitu berintikan akidah. Namun kurikulum ini sebagai suatu strategi, sebagai suatu pendekatan. Jadi namanya kurikulum ini bukan kurikulum yang dilaksanakan oleh guru, tetapi berilah guru itu pendekatan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, berintikan akidah. Tapi siapa yang harus mengembangkan? Mereka. Nah, dari mana mengembangkannya? Tujuannya membangun Abdullah calon khalifah yang masuk pada generasi Qurani. Materinya dari mana diambil? Al-Quran dan Sunnah. Prosesnya, evaluasinya
harus dari Al-Quran. Siapa yang mengembangkan? Guru. Jadi komponen utama pendidikan ada dua, tapi 2 in 1. Guru profesional, bukan guru pelaksana kurikulum, tetapi guru yang mampu mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi yang dapat membelajarkan siswa ya menguasai ilmu, menguasai teknologi, dapat mengamalkannya dalam kehidupan, ya, bermanfaat sosial sebagai bagian integral dari ibadah kepadanya, berdampak rahmatan lil alamin. Dan itulah yang kami sebut kurikulum Ar-Rafi sejak tahun 2003 sampai sekarang. Kami konsisten, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kita dalam rangka membangun generasi Qurani. Barangkali itu saja yang saya berikan, karena teorinya sudah disampaikan lengkap oleh Pak Dr. Fahmi Lukman. Saya hanya menyampaikan cerita sejarah mengapa kita belum bisa menggapai Indonesia emas sampai saat reformasi saat ini. Barangkali itu saja. Kalau ada kekurangan, barangkali nanti kita diskusi dalam diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.